Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pemuda-pemudi peserta bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab Al-Qur'an, kita pindah atau naik ke jenjang yang ke-20. Jenjang yang ke-20. Nah, ini pelajarannya ya. Ba'a walidu Mahmudin. Nah, ini Mahmudin ini ya. Ba'a walidu Mahmudin. Coba siapa dapat menjawab kenapa ini Mahmudin? Hah? Maf'ul. Kenapa maf'ul mana ada baris bawah? Kecuali perempuan, berjamak perempuan. Hah? Coba lihat ini dulu. Kalau ba'a bentuk apa ba'a? Fil madi. Ba'a fil madi. Ya, fil madi ya, fil madi. Fil madinya ini sehat atau sakit? Sakit. Sakit. Ya, ba'a. Apa mudariknya? Mudariknya dulu. Ba'a. Kenapa pakai yu? Apa 4 huruf? Kan 3. Yu ba'u. Kenapa pakai yu? Kan dia 3 huruf. Ya bi'u. Ya bi. Itu betul. Ya, ba'a ya bi'u. Kalau apa masdarnya? Ya bi'u. Ba'a ya bi'u. Bai'an. Oh iya ya Mbak. Iya. Iya, ba'a ya bi'u bai'an. Maka kita putar-putar itu supaya mengulang-ulang pelajaran lama. Ya, kalau pelajaran lama kan sudah belajar masdar, sudah belajar fi'il madi, sudah belajar fi'il mudhari. Kalau membuat fi'il amar bisa enggak? Kalau ba'a tentu apa-apanya itu? Dia. Kenapa terjadi bi'? Kan ba'a buat ke fi'il mudhari. Coba fi'il mudhari yang pakai berfa'il anta langsung. Ba'a terus Tabi'un. Ya, tabi'u atau tabji'u ya. Terus Dibuang udaraannya. Terus bisa dibaca apa enggak? Bisa. Kalau ba'a tabji'u ba'a tabi'u ya. Tabji'u boleh. Tabi'u dibulangkan tabji'u. Dihilangkan tanya menjadi Enggak bisa dia. tabji'u bisa. Enggak bisa ya? Enggak bisa. Coba baca itu. Kasih alif. Tapi jadi kalau tambah alif apa fi'il amarnya? Fi'il amarnya bertemu bi. Iya, karena dibaca di belakangnya.
Ah, Tidak belakangnya. Iku agak apa ya, agak dek penyakitnya apa seperti ini nggak biasa ya. Sama karena sebentar kita pinjam papannya ini dulu. Jadi kan ba'a, ini kan fi'il madinya, mengulang pelajaran lama dulu ya. Ba'a, ba'a, penyakit. Kalau membuat fi'il amar kan lari ke fi'il mudhari dia menjadi tabi'u. iya tabi'u atau aslinya kan tabyi'u sebenarnya. Jadi akhirnya menjadi tabyi'u menjadi tabi'u kan gitu sebenarnya tabyi'u. Ya, ke situ yang tadi nggak jalan. Jadi tabyi, tabyi'u. Kalau aslinya kan berat ya pindah menjadi tabi'u. Menjadi tabi'u jadinya. Menjadi tabi'u. Menjadi ba'a tabyi'u. Wah, gitu aslinya. Jadi ba'a tabyi'u. Ba'a tabyi'u. Seperti ini. Jadi undang-undangnya kalau mati huruf berbaris ya berat ya barisnya, kemudian dipindahkan ini. Ini kan mati, menjadi dipindahkan seperti ini dia. Aslinya ba'a tabyi'u sebenarnya. Jadi ba'a tabyi'u. Begini undang-undang. Jadi tabyi'u dipindahkan barisnya itu. Menjadi pindahkan huruf apa ini? Huruf dari ini. Ini hilang. Gitu. Jadi jadi ba'a tabi'u. Lama-lama ini pun nggak ada gunanya lagi ditulis, hilang pula ini. Hilang. Kalau fil amar tadi taruhlah ada ya di sini begini. Kan dihilangkan ini. Hilang. Terus dimatikan dia. Mati. Ya, mati. Seperti ini baris depannya itu dimatikan. Mati gantinya. Maka kalau ini sudah mati terbawa ke sini, hilang pula ini. Itu fi'il amar jadinya. Bang, kok bisa begitu ya? Begitu undang-undangnya. Berpenyakit. Itu nampaknya orang tadi itu payah kalau takutnya. Pokoknya terima sebetulnya. Iyalah. Jadi itu memang berjanjang-janjang. Adonan suku berpikir-pikir, adonan enggak. Jadi kalau asli awak sebenarnya berpikir, cuma berpikir itu bertingkik-tingkik. Arah ke pemikir itu mangko namanya pergi ke filosofia. Sofia itu artinya kan bersih, jernih. Philo suka, jadi suka kepada yang ideal-ideal. Itu makanya orang filosof. Ada memang sekedar itu ya sekedar untuk hidupnya lah dikasih. Ya misalnya mengangkat barang itu, maka di kantor pun ada pesuruh, ada pengonsep, ada pemimpin-pimpinan itu bagai-bagai ya. Ya itu dia kalau dari ini. Biar tulisannya gini dulu bisa diingat-ingat. Jadi fa'il dari ba'a ini kan fi'il madi nih. Fa'ilnya mana fa'il? Walidu semuanya walidu mahmudin. Iya. Jadi walidu mahmudin. Kalau walidu kenapa berbaris depan? Fa'il. Karena fa'il. Jadi dia dua kata ini. Cuma yang kena hukum dapat baris depan
undang-undang yang marfu dia karena fa'il. Mahmudin kenapa baris Mahmudin? Menerangkan walidu. Udah nilai. Yang sudah nilai. Jadi tidak maf'ul ya. Jadi kalau begitu telah membeli orang tua si Mahmud. Yang dibelinya irdabban. Ini irdabban ini berarti jumlah takaran. Jadi bahasa Arab jumlah takarannya dulu. Jadi telah membeli orang tua si Mahmud 24 gantang. Jadi takaran itu. Jadi kalau satu irdabban itu berarti isinya 24 gantang. Sama dia awak di Sungayang atau di Sangkah, bara bali 2 sukeknya. 2 suke itu lah tertentu ukuran kampung tuh. Suke di Padang Gantiang, suke di apa agak beda-beda, tapi agak gadang apa itu. Dari batuang dibuat. Jadi irdabban. Jadi 24. Itu inilah pelajaran kita itu. Dia mesti mansub. Jadi 24 gantang. Baru di sini yang dibelinya ini kamhan. Ini mansub juga. Ini maf'ul. Berarti ini adalah gandum. Jadi pelajaran kita itu kalau kemarin keadaan si fa'il ini yang diterangkan atau keadaan si maf'ul. Kalau ini keadaan ukuran takaran benda yang dibeli itu maf'ul ya, maf'ul bisa. Lihat keterangannya. Khutbahnya ya. Pada pelajaran ke-20 ini akan dikemukakan kata benda. Dia kata benda juga yang menjelaskan jenis, menjelaskan jenis ukuran. Jenis ukuran, timbangan, jarak. Kata benda ini disebut berfungsi sebagai tamyiz. Tamyiz ini masdar dari mayyaza. Ini di bawah. Tamyiz. Kata tamyiz dalam bahasa Arabnya adalah dia berbentuk masdar. Pembedaan artinya. Pembedaan. Jadi berasal dari sini. Mayyaza. Kan 4 huruf itu. Membedakan. Apa fi'il mudhari'nya? Mayyaza. Yumayyizu. Yumayyizu. Kenapa dibaca yu ini? Kenapa dibaca yu? 4 huruf. 4 huruf. Jadi kalau mayaza saja yamyizu. Ini enggak mayaza. Jadi artinya mayaza ini membedakan, ini pakai awalan membedakan. Kalau mayaza beda gitu aja. Ini enggak membedakan. Sedang membedakan. Ini masdarnya. Masdarnya kan gitu. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kalau mayaza bagaimana? Mayaza Yumayyizu. Tamyizan. 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 Jadi tamyiz inilah pelajaran kita. Jadi ada spesial bahasan kawaid atau undang-undang namanya tamyiz. Biasanya kalau kami masih mengaji dulu jarang disebut orang tamyiz, tamis gitu ya. Tamyiz. Kemarin pelajarannya yang sudah berlalu hal. Ya. Pelajarannya ada jadi fa'il. Pelajarannya yang pertama mubtada khabar, baru fi'il, fa'il. Ya. Jadi tamyiz. Mayyaza yumayyizu tamyiza. Farraha yufarrihu. Apa masdarnya? Tabrihan. Passara yupassiru jiran. Kalau balaga yuballigu tabligan. Fakkara Yufakiru fakiran. Fakiran. Coba kalau hamada Yuhamidu hamdan. Tahmidan. Ya tahmidan. Kalau sabbaha
Yusambihu Ah, tasbihan. baca caranya Pak Bet kan yo perlu awak tahu. Karena orang kan tak tahu ke dari asal. Sebenarnya Pak atau ibu-ibu nanda beraja bahasa Arab itu dia alun cubonya lah. Kalau cubonya baru iya. Lama mah. Ya, lama mah. Awak memang kelompok makhluk yang diciptakan untuk beraja. Allama kan ada tuh wa allama adamal asma atau ar-rahman allamal quran. Jadi awak namanya muallam. Muallam akhirnya bisa muallam bisa muallim. Ananda pakai muallam itu lai bagage orang membuat sekolahnya. Di Pariaman nampak sekali ada akademi baru. Itu untuk memanjat kerambi saja tuh. Lain dari itu enggak ada. Itulah kagum orang menceli. Iya. Kalau awak kau sebenarnya hebat. Tapi sayang dia enggak pelajarannya enggak sampai kepada Tuhan. Pelajarannya sampai cari makan. Ya. Nah, terus ya. Jadi mayyaza yumayyizu tamyizan. Mayyaza yumayyizu tamyiz. Ya. Artinya pembeda. Jadi pembedaan boleh sebenarnya itu kalau sudah masdar tentu pembedaan. Kalau pembeda isim fa'il maunya. Jadi yang betulnya ini memang pembedaan ini. Kalau dibawa ke bahasa Indonesia. Jadi untuk membedakan dia. Jadi pembedaan terhadap bahasa Indonesia gitu enggak ya, tapi gitulah perasaan kita. Pembedaan. Jadi orang yang tidak bisa lagi membedakan yang baik dengan yang buruk, maka disebut tidak mumaiz. Ya, ini simpailnya nih. Orang Minangkabau aja macam kadanya gini tidak mumaiz tadi. Tidak memaih lagi. Iya, tidak mumaiz lagi. Artinya tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk lagi. Itu yang dibawa orang ke Senayan itu salah jadi. Bah kini ya Senayannya di dunia sedunia. Salah kaprah. Ya, amula lama di Minangkabau gua. Ya, jadi di sini disebutkan ya, artinya pembedaan orang yang tidak bisa. Jadi ini isim fa'il kan 4 huruf. Mayyaza yumayyizu tamyizan. Jadi isim fa'ilnya apa ini? Diganti nih dengan min. Mumayyiz. Mumayyizun. Jadi kalau mumayyiz orang yang sudah bisa membedakan. Ya, orang yang mampu membedakan. Kalau mumayyiz orang yang mampu membedakan hak ya dengan yang batil. Kalau dua mumayyizani. Kalau isim fa'il itu kan 6. Mumayyizun, mumayyizani, mumayyizuna. Kalau perempuan dia mumayyizah, mumayyizatani, mumayyizatun. Jadi kalau tidak bisa membedakan lagi ditambah tidaknya la mumayyiz. Jadi yaitu tidak bisa mumayyiz, tidak bisa. Nah, mansub ini berarti dia baris di atas kalau dia tunggal dihilangkan diganti alif dengan nun, alif dengan ya. Kalau 2 diganti pula nanti bentuk banyaknya waw tadi. Kalau bentuk banyak, cuma beda bentuk 2. Terjemahkan kalimat. Jadi terjemahan kalimat di atas ini kan ba'a walidu Mahmud irdabban qamhan. Nah, terjemahannya ini. Artinya telah menjual orang tua si Mahmud. Ini 24 gantang. Ini irdabban itu. Apa yang 24 gantang yang dibelinya itu, yang dijualnya? Gandum, qamhan. Kata 24 gantang itu disebut dengan irdabban. Jadi kalau 2 kali 24 berarti irdabbani. Itu sukatan orang tuh semua apa mungkin yang 1 barel. 1 barel berapa liter, Pak?
Nggak tahu dulu. Itulah kan kira-kira itu menjual ke luar negeri kan tuh berapa per barel kan gitu ya, atau per tangki aja. Jadi itu nih irdaban itu. Jadi terus menjadi tamyiz dari gandum. Jadi irdaban ini menjadi pembedaan dari kata benda, menjadi tamyiz dari gandum. Setelah kata tamyiz ada kata benda. Jadi ingat itu ya. Ada kata tamyiz dulu baru kata benda. Kalau kita misalnya mana yang dulu disebut kilonya daripada ikannya? Ikannya. Saya membeli ikan. Kan ikan dulu ya. Saya membeli ikan 2 kilo. Kalau Arab tidak. Dia membeli 2 kilo ikan. 2 kilo ikan. Ya, jadi kilonya. Jadi penekanan ke kilo ya. Nah, sekarang ini contoh. Coba baca dulu dari Ulak Karang. Silahkan ya, ibu-ibu, bapak sama-sama. Jadi ini barisnya baris depan ini ya, tapi dia nggak mau baris depan. Jadi oktaini ini sudah tergambar ini. Jadi kalau ishtara ini sudah bertambah alif dengan ta. Kalau syara itu 3 huruf. Kalau ini ishtara. Jadi kalau ishtara telah ini telah membeli ya. Telah membeli. Kalau ba'a tadi menjual. Jadi ishtara telah membeli. Mana fa'ilnya nih? Khalid. Sudah dikasih baris ya. Telah membeli si Khalid uktaini. Ini mansub ini. Apa bentuk tunggalnya ini? Enggak, kalau satu, bentuk satu apa? Fatinun. Ya, Uktanun. Uktun atau uktun? Ya, uktan, uktin sama. Bisa tergantung. Pokoknya uktun. Kalau 2 kan uktani. Ini uktani. Kenapa dia bertukar menjadi uktaini? Ini dalam keadaan marfu, dalam keadaan mansub. Ini mansub dia. Kalau banyaknya mungkin uktayat. Gitu. Jadi ini uktain. Baru di sini kata benda inaban. Inab ini anggur ya. Jadi ini ukuran juga ini. Telah membeli si Khalid 2 uktan. Ya, 2 uktan ukuran juga ini. Mungkin 2 onta 2 kilo coba bisa lihat. Jadi ishtara Khalid uktain inaban. Telah membeli si Khalid 2 uktan anggur. Kalau bahasa Indonesia enggak begitu mungkin. Telah membeli Khalid anggur 2 uktan. Mafhum bih? Insyaallah. Naam. Mafhum. Inab ya. Inab. Kalau a'nab banyak juga, tapi umumnya apanya ini? Kalau macam di sini tadi kan qamhan ini kan bentuk tunggal saja ini. Ini pun bentuk tunggal saja. Inab. Kalau bentuk banyaknya kan a'nab. Ini seperti ini rial. Ya. Ishtara Khalid uktaini inaban. Contoh nomor 2, silakan. Apa bacanya sama-sama? Kana. Oke. Kana betul ya. Kana. Usman. Itulah pasti bacanya kana. Terus apa lagi? Samanu, samani, samana. Kenapa berani membaca samanu?
Kenapa nu? Fa'il. Hah? Isim kana. Isim kana. Ada kabar ya. Isim kana, jangan fa'il ya. Kana ini nggak ada fa'il. Mubtada. Ya mubtada atau isim kana boleh. Isim kana itu marfu. Ini dia. Kalau satu, marfunya dengan dhammah. Kalau dua nanti marfunya alif sama nun. Kalau banyak marfunya waw sama nun. Itu istilah marfu. Itu maka dibuat isim marfu, isim mansub, dan maksur gitu. Jadi ini marfu isim kana. Samanul kursi. Kenapa dibaca kursi? Karena mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Jadi ini dengan ini dia menjadi isim kana tapi terdiri mudhaf dan mudhafun ilaih. Ya, oke. Ini apa bacaannya? Arba'atan. Arba'atan. Ya. Dibaca arba'atan ya. Kenapa dibaca arba'atan? Karena Ya. Apa namanya itu? isim Kabar kana. Kalau ini isim kana, ini kabar kana. Mansub juga. Ini wa khamsin, ini kan bilangan. Ini ganti baris atas juga ini. Ini kan di atas karena tunggal. Ini ganti waw. Asalnya kan bisa khamsun. Jadi arba'ata wa khamsin. Baru di sini dibuat rialan. Dibuat rialan. Rial. Nah, jadi apanya terjemahnya di sini? Adalah harga, saman harga ya. Adalah harga kursi. Kursi itu. Ya, adalah harga kursi itu 4 dan 50. Rialan. Rialan. Rialan jadi apa gunanya ini? Tamisnya. Tamis. Salah ini. Kamsinnya yang kuning. Yang itu makanya kita salah tadi itu. Iya, sama-sama salah. Sebenarnya ini arba'atan wa khamsin ini, wa khamsina ini menjadi ini yang warna kuning. Ya salah tadi itu. Ini biasa saja dibuat. Gitu. Coba jelaskan apa itu? Adalah. Jadi kalau rialan jadi apa gunanya? Maf'ul bih. Jadi khabar. Ya, khabar dari kana. Ya, khabar dari kana. Ya, khabar dari kana. Ya, khabar dari kana. Jadi khabar kana adalah ini. Jadi ada harga kursi itu. Harga kursi itu berapa? 4 dan 50. Jadi 54. 54 ini sebagai apa? Tamis. Ya, rialan itu adalah isim dari khabar dari kana. Ya, terbawa arus juga kita tadi ya. Terus ini lagi. Ini juga begitu juga ini. Bagaimana ini? Istaro sabatu asrin. Ini terbawa dari sini. Ini betul.
Ini terbawa dari. Istaro sab'atu asrin. Istara ini apa nih? Istara sab'ata. Nah, sebenarnya sudah mulai bercampur ini jadinya. Istara sab'ata asri mitran nasijan. Jadi sab'ata asri mitran ini yang jadi tamisnya masuk dari ini. Cuma ini yang apa benda nasijan ini tenun, kain tenun. Kain yang sudah ditenun. Jadi telah membeli dia. Ini bisa jadi maf'ulnya, tapi ini mitrannya ini. Sini kan kembali undang-undang tadi. Coba kita kembali undang-undang. Pembeda ini. Yaitu jenis ukuran, timbangan, jarak atau jumlah. Sama tadi itu. Jumlah ukuran kan termasuk jumlah itu. Jadi makanya di sini dipakai itu. Telah membeli dia akan 17. Ini 7 dan 10. Jadi 17 meter mitran ya. Apa yang dibelinya 17 meter semuanya ini nasijan itu maf'ul. Yaitu kain yang sudah ditenun. Kain yang sudah ditenun. Nasijan. Coba nomor 4 lagi. Lupa. Misru ini Mesir ya. Nggak boleh pakai alif lam karena nama kota. Coba. Misru Minal. Min al-Tabi. Min al-Tabi. Misru min al-Tabi. Al-Tabil baladi bila biladi. Ya, min al-Tabil biladi. Al-Tab ini apa ini? Sigat mubalaghah dari latif ya. Kalau latif sigat mubalaghahnya, tapi ini isim tabdil, istabdil dari seperti akbar. Al-Tab, al-Tabun, akramun, akbarun. Kalau al-Tab ini lebih lunak, lebih lembut ya. Kalau latif sangat lembut. Jadi kalau min al-Tabil bilad yaitu termasuk Mesir adalah termasuk lebih lunak negeri, berarti hawanya maksud. Ini hawa di belakang dibuat. Lebih lembut negeri yang sejuk gitu ya. Mesir adalah salah satu negeri yang lebih sejuk. Baru di sini hawaan. Hawaan jadi apa ini? Tamis. Iya, menjadi apa? Tamis. Ya, tamis. Ini kan pokok kalimat. Mubtada. Ini khabar kemari sampai sini. Ini gunanya menjadi tamyiz. Keadaan menerangkan keadaan ini. Keadaan Mesir ini. Diterangkan daripada kesejukan ini. Kesejukan negeri ini bilad kan negeri. Jadi Mesir adalah atau di antara Mesir adalah salah satu di antara yang lebih lembut negeri apanya? Hawanya. Hawa. Misru min altafil biladil hawa. Biladil hawa. Nanti di dalam Al-Quran banyak dapat apa itu. Jadi asal bahasa Arab ada halnya. Ada na'at. Ada tamis. Ada apa namanya? Ada menjadi atap bayan.
atap nusuk. Ya. Jadi kalau itu makanya memang ya sempurna terjemahnya itu kalau memang mengerti bahasa Arab. Kalau enggak terpaksalah diusahakan orang itu makanya berbeda-beda menerjemahkan sebagian. Ya, jadi itu begitu ya. Terus ini lagi. Silakan, apa bacaannya? Ya. Min aqsabil aradi turbatan. Nah, turbatan. Jadi buminya atau tanahnya Mesir itu mungkin di antara min aqsab ya, min aqsabil aradi. Jadi buminya atau tanahnya itu termasuk yang paling subur. Ya, di antara tanah-tanah atau negeri-negeri, aradin ini negeri, aradin itu bentuk banyak ardun ya. Dari negeri-negeri, dari tanah-tanah yang paling subur, di antara turbah. Turbah ini arti tanah, kan turab. Ya, dari jenis. Jadi membedakannya bisa dibedakan apa bedanya? Bedanya dari kesuburannya, bedanya dari hawanya, bedanya dari takaran. Jadi kalau orang tidak bisa membeda-bedakan dari yang kecil-kecil itu, namanya tidak mumaiz. Ya, tidak mumaiz. Tapi tergantung nampaknya menurut ilmunya lah ya. Kalau sampai yang kecil-kecil kan nggak bisa kita membedakan. Misalnya Salam deh. Iya. Waalaikumsalam. Terus Apa? Ya ini apa? Apa namanya? 4 ya. 4 contoh 5 ya. Mungkin mudah-mudahan nanti kita ulang-ulang lah ini. Jadi dia nanti definisinya begini. Pada pelajaran 20 ini akan dikemukakan kata benda yang menjelaskan jenis ukuran kalau dia berbentuk kata benda. Tapi nanti kalau berbentuk jumlah kan bisa juga. Jadi kata benda itu ada kata benda ada berbentuk jumlah. Ada berbentuk ukuran, ada berbentuk jarak. Kata benda ini disebut tamiz. Bisa lihat-lihat. Ini masuk misalnya dalam ayat. Coba dalam surat Al-Mu'min ayat 17. Coba baca. Al-yawma bima kasabat. Innallaha sari'ul hisab. Coba kalau ragu coba lihat surat Mukmin surat 40 ayat 17. Coba lihat. Mungkin karena kita buru-buru mengutipnya enggak teringat. Surat 40 ya. Lah, lepas tu. Al-yauma, terus apa lagi? 17 ya. Al-yauma tujza. Ini sebenarnya barisnya ke atas ini ya, tapi maka ini dibuat di atas al-yauma tujza, ke atas barisnya seperti ini. Tapi ini enggak bisa membuat kita belum pandai menggunakan laptop baris ke atas itu. Jadi ini dihapuskan saja ya, panjang bacaannya itu. Al-yauma tujza kullu nafsin. Nah, terus apa lagi? Bima kasabat. Terus la zulma yauma yauma zulmal yauma
Innallaha sari'ul hisab. Syarif hisab. Kenapa ini baris al-yauma? Siapa yang ingat? Al-yauma. Al-yauma. Hari. Oh, sebagai Nama hari itu kan dia barisnya di atas. Nama kota. Jadi kalau nama hari itu barisnya di atas, maksudnya yang menandakan untuk zarab zaman. Kalau nggak ada yang mengerjakannya di muka, zarab zaman, zarab makan, menunjukkan tempat, menunjukkan masa, misalnya ma'a, qabla, dan sebagainya, aslinya baris di atas semua. Jadi ini aturannya kan kalau dipikir-pikir jadi mubtada kan maunya al-yaum. Itu makanya kalau dalam Al-Qur'an al-yauma akmaltu lakum. Jadi al-yauma itu mubtada juga. Tapi dia baris di atas juga. Ya. Jadi itu apanya? Itu sebabnya baris di atas. Ini kenapa dipakai tu jeza? Berarti fi'il madinya berapa? 4 huruf. 4 huruf. Nah, jadi 4 hurufnya mungkin ajza'a. Jadi ini kenapa dibaca kullu? Karena dia pasif. Ini kan kata benda. Fa'il dari Naibul fa'il. fa'il dari tujza. Ini kenapa dibaca nafsin? Iya, mudhafun ilaih. Ini mana fa'ilnya kasabat? Entah. Ia usahakan. Kasabat. Apa? Ini sih. Ya, fa'ilnya ya kembali ke nafsin. Nafsin kan dihukum mu'annas. Ya. Nafsin ini kata benda yang dihukum mu'annas. Ini fa'ilnya hiya. Jadi fa'il dari kasabat hiya. Ini kenapa dibaca zulma? Ada lanapi jenis. Sama di bahasa Inggris pakai no, ini pakai no. No time, no place. No place. Ya. Kalau kata kerja dikasih apa jeren dia ya. Jadi la zulma. Ini la zulma. Kenapa yauma pula dibuat belakangnya itu? Kenapa al yauma? Sifat ini. Sifat ya. Sifat ya. Tapi dia sifatnya kok enggak pakai apa di sini, kok pakai enggak pakai ilam. Kita tahunya kalau sama-sama sifat, sama-sama pakai ilam, sama-sama tidak. Ya. Jadi ini sebenarnya apanya ini? Dikatakan sifat bagaimana ya? Kalau pakai yang dia tidak ada kezaliman yang hari itu. Tidak ada kezaliman hari itu. Ya, gitu ya. Coba lihat nanti terjemahnya. Baru ini kalimat baru balik. Ini kan inna. Kenapa Allah ini barisnya? Karena ada inna. Karena ada inna. Kenapa ini sari'u? Kabar dari Allah. Kenapa hisabi? Ini sigat mubalaghah sangat ini. Jadi kalau diterjemahkan pada hari ini hari pembalasan ini ya, pada hari dibalas setiap diri ya, sesuai apa yang diusahakan diri. Jadi apa yang diusahakan diri ini akan dibalas. Kalau tentu kalau baik, kalau jahat, jahat. Nah, maka di sini keterangannya bagaimana cara pembalasannya? La zulmal yaum. Tidak ada kecurangan, tidak ada kerugian hari itu.
Pokoknya akhirat tidak ada bisa dipermainkan. Bagaimanapun pintarnya orang bermain, tidak bisa pas sedikit pun tidak pernah dirugikan. Nah, terus di sini sesungguhnya Allah sangat kencang, sangat tepat hitungan. Jadi nggak ada orang sampai ditinjau balik gitu. Wah, salah hitungan ini. Nggak ada begitu. Itu makanya memahami hadis begitu masuk di akhirat, nampak oleh anaknya ayahnya masuk surga, kemudian diprotes oleh anaknya, itu ayah saya masuk surga, saya tidak diajarinya. Kalau begitu dicabut kembali katanya. Itu sebenarnya bukan begitu menerangkannya. Nanti tetap juga ketahuan ayat pengertiannya di situ untuk memberi tahdid, ancaman bagi orang tua wajib mendidik anak gitu. Jadi enggak pula sampai ke surga dicabut. Kalau begitu terpaksa dibuat SK-nya apabila terdapat kekeliruan akan dirubah, tentu gitu orang masuk surga gitu. Jadi nggak ada yang keliru. Jadi ini la zulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Kalau di sini mana kira-kira apanya ini? Ada nggak tamyiz? Tamyiz. Kalau kita lihat pelajaran kita nggak nampak. Naik ukurannya sesuai. Kan nggak nampak kalau ini seperti ini. Tapi di sini sebenarnya nanti masing-masing diri akan mendapat balasan. Baru di sini ada sebenarnya sampai sedetail-detailnya tidak akan rugi. Itu berarti itu yang tamyiz itu kan bisa dinyatakan sedetail-detailnya. Membeli ikan dia berapa? 2 kilo. Jadi ada jelas, ini pun nanti masing-masing diri dapat balasan sesuai apa pekerjaannya, tidak ada kerugian. Jadi sampai sedetail-detailnya. Nggak bisa dipermainkan. Ada sebenarnya, tapi dalam bentuk jumlah dia. Jadi la zulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Nah, itu makanya saya sebutkan dalam satu ungkapan kalimat atau ayat bahasa, sebenarnya kadang-kadang ada berbentuk maf'ul, ada berbentuk sifat, ada berbentuk tamyiz, dan nanti berbagai-bagai itu. Tapi kadang-kadang nggak nampak lagi, hanya nampak dalam pemahaman lagi. Nah, gitu. Ya, jadi kalau sudah di ayat Al-Quran sebagian nggak nampak model begini. Kalau ini nampaknya nanti satu-satu masih nampak model begini. Kata-kata saja. Tapi nanti pada umumnya nampak sudah berbentuk jumlah dia. Jadi kalau ditanya orang bagaimana hukum daripada tamyiz, hukumnya tetap mansub. Ya, begitu juga sifat nanti. Sifat itu atau na'at, pelajaran kita dulu kan jelas-jelas berbentuk isim fa'il, begitu juga menjadi hal. Tapi kalau dia nanti sudah dalam rangkaian kalimat, setelah dalam bentuk jumlah, apakah mungkin jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, dia bisa berfungsi sebagai itu. Ya, yang diatapkan begitu pula nanti. Jadi begitulah bapak-bapak, ibu-ibu pelajaran yang kita pelajari dalam, mungkin ada pertemuan sekali lagi baru masuk ke LKS ini, maksudnya untuk latihan saja, meliputi 1 sampai 20 ya. Jadi sebelum nanti ada pertemuan mencontoh-contoh kata-kata tamyiz ya. Jadi dibedakan tamyiz dengan hal, dibedakan dengan maf'ul. Yang 3 itu yang agak dekat-dekat itu. Dibedakan dengan hal, dibedakan dengan maf'ul bih, belum lagi maf'ul mutlaq mija ajlih belum ya. Jadi begitu ya, dibedakan ini apa dulu tamyiz. Tamyiz itu adalah dia pembeda antara
Apa tadi di atas undang-undangnya kan disebutkan. Ya, menjelaskan, dia menjelaskan sejenis ukuran itu apakah meter, apakah ukuran harga, apakah ukuran timbangan. Di sini ada timbangan atau jarak. Kata benda ini disebut dengan tamyiz, ya, tamyiz. Tamyiz itu hukumnya mansub. Ini contoh-contoh. Tadi waktu dibawa ke Al-Quran agak ragu. Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Ada hari dibalasi setiap diri. Ya, bayi ini adalah sesuai yang digunakannya dalam usianya, dalam hidupnya. Pokoknya di sini la zulmal yaum. Jadi pembalasan itu di sini la zulmal yaum. Ini sebenarnya sudah menerangkan la zulmal yaum. Kalau kita di dunia ini masih banyak zalim. Masih banyak cobalah. Ini dia la zulmal yaum, jumlahnya itu jumlahnya daripada tujza kullu nafsin bima kasabat. Jadi yang berulah adalah nafs, diri. Pokoknya apa yang dimunculkan diri nanti bisa dibedakan, satu pun tidak bisa dirugikan. Nampak sekecil-kecilnya. Makanya ada la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Itu makanya Ustadz pun memahaminya. Oh, kalau begini ya tidak ada jalan lain, yang wajib ditempuh pertama adalah tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah. Itu makanya mengerti kenapa taubat saya katakan yang dulu, ya karena sudah belajar. Setelah dibaca ayat-ayat, dibaca hadis-hadis, keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah, yang dia nampaklah kalau kita kalau begitu sifatnya karena sangat halus, maka yang perlu ditempuh adalah taubat. Iya apa enggak? Coba pikir-pikir dulu. Bertobat ya Guru. Nah itu makanya, tapi ilmu itu tentu ada sebenarnya sederhana. Amuh mendanga-danga, amuh melihat-lihat. Kan mata telinga kita kan dekat-dekat. Enggak sampai sekolah S3, S1, S2, S3 dulu. Pokoknya lah yang mau menggunakan mata, telinga, perasaan, itu tuh. Nyonan ndak namuh tobat-tobat kok dan memperturutkan apa saja. Itu makanya mereka punya mata, punya telinga, tapi tidak digunakan. Makanya bangsa kita ini, bangsa manusia ini seluruhnya lah sebenarnya bagus aslinya. Cuma memang dia alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kenapa dia bisa melorot? Kenapa dia bisa bias? Itu karena dia juga. Jadi bukan karena orang lain. Dia orang lain biasa saja itu. Saya digoda. Itu goda itu biasanya untuk kesempurnaan. Godaan itu kan untuk kesempurnaan. Kalau enggak digoda, enggak sempurna lah. Makanya malaikat mana ada tergoda-goda dia. Awak enggak. Awak di tengah orang ramai, tapi enggak tergoda. Aku nang kaji. Ya. Kalau Yusuf ya, kalau Yusuf itu kan ada hammanya. Hamma itu apa itu? Himmah. Bacalah ayat Al-Quran. Yusuf kan ada hamma, ada keinginannya. Ya. Kalau Zaleha, apa namanya Zaleha? Hamad. Tapi ada di antara yang berdua itu hamma, kata Allah, kami beri penjelas, kami beri pembatas. Makanya Yusuf tidak terjebak dia. Itu maka maksum. Tapi ada orang sebenarnya kita bisa juga. Cobalah. Pak Tommy, Pak Bet, Bapak-bapak yang di Nurul Islam, ibu-ibu, bisa nggak mempertahankan itu? Itulah. Berarti kalau bisa, berarti sudah mumais. Tapi kalau nggak mumais lagi ya
sudah hilang, misalnya akan ada lah ya, awak pun tidak dihukum kok. Buah baju lah naik sebelah kate. Tak gendeng. Ya. Tidak dihukum. Bulu hidung lah panjang, abu nak dikabek, nak dipesegehi lah. Orangnya nak memais lah. Baju pun tak karu-karuan. Ada nampak dia buat dia kasihan lah. Saya lihat pak tu tahu nama dulu. Lah Sarawak lah tangga, abai lelo, abang kecian buat tali pak, awak kabean mu sekojan lapis. Tu mangko gaya-gaya kau nak bisa tali pinggang lah itu pakai kate kau. Ada betul. Tak baju anak-anak lama. Kadang-kadang kan tali pinggang tu lah melorot ke bawah, ada lagi tali tengah. Ya lah mulai tak memais lah. Kini di ayat Al-Quran dibuat itu pokoknya sedetail-detailnya. Jadi la zulmal yaum, tak ada kezaliman. Kalau Jawa pasti ada. Anu muka batu apa pepatah Minangnya? Tiba di mato, Indak di pijangan. Ya itu idealisnya. Tiba di mato ndak di picengan, tiba di parui indak di kampihan. Mangko muncul patwa tu dek basobok taruh tiba di mato. Ya pijangan udah. Jangan tiba di parui. Ya kampihan. Ya di kampihan. Jadi dibuatlah idealisnya. Idealis itu kan di langit. Ndak di bumi dah. Yang idealis itu kan di langit. Jadi itu mangkonya banyak orang berfikir mangko alunya awak sejahtera lainnya. Sebenarnya itu filsafatnya. Berumah tangga apa itu ya doh. Adinda yang sayang nanti rumah tangga kita akan bahagia, itu filsafatnya tuh. Di langit. Ya di langit. Sebabnya kalau ndak dibuat itu bawa berjalan. Jadi ibarat kecik kawan ambo kudo tu nyo. Kudo bendi itu dibuat rumput hijau rumput di mukonya nyo. Sudah itu diagih kacamata hijau nyo. Jadi jadi kajanya tu bilo katibo bilo kata. Jadinya bendi ku dia elonya tu. Beitulah idik tu. Jadi ada orang di filsafat je baru. Filsafat tu gunanya untuk mendorong itu. Makanya awak dibuat awak filsafat negara awak Pancasila. Hebat orang-orang dulu itu membuat itu. Cuma orang bertanya, Bang, kalau sampai lainnya, ya kan gunanya untuk mendorong tu. Jangan berkhayal yo jadi orang kayu sekali karjo lah malih apa salah. Beragamona itu. Itu nan dapat dia awak kalau manusia nan namu berfikir-fikir ya. Jadi jangan tak dayu lo beko. Bang kolon basobok bahagia tu lai kecik bininya ke lakinya. Itu kan apanya tu pendorong filsafat di langitnya supaya menggarik di bumi. Lah sehingga pelajaran kita dulu ya. Nanti bilang pertemuan ya. Nomor 5. Nomor 5 di atas ini. Nomor 5 ini. Artinya ya buminya mungkin buminya Mesir ini, maksudnya tanahnya ini. Tanahnya Mesir itu termasuk di antara tanah yang paling subur. Ini. Aksab ini subur ini. Aksabul ardi paling subur bumi dari turbahnya. Turbah ini sebenarnya humus sebenarnya aslinya ini. Humusnya. Sama seperti daerah-daerah gunung saya lihat di mana itu. Memang kalau tanam kentang itu membongkarnya cukup dengan tangan atau cangkul kecil. Jadi enggak baki-bakinya itu. Memang gambur ya. Gitu itu maka dibuat ini apanya yang gambur tanahnya itu adalah turbahnya. Itu makanya kita dari turab namanya. Turab itu sejenis ada mengatakan tanah liat macam-macam lah. Ya Bu, ini ya nanti kita belajar sekali lagi mengenai contoh bacaan. Nanti Ustaz carikan bacaan ataupun kalau ada ayat dari apa ini. Itu makanya ada namanya syawahid ya, syawahid Quran atau hadis itu menolong tuh.
Atau dibuka di YouTube bisa juga. Syawahidil Quran. Bertemu nanti masalah hal. Ya. Ya tapi kecek Pak Abed itu itulah kaji-kaji pertiki payah selainnya itunya ya jangan lah itu raja loh. Mari berdoa. Allahumma Faqihna fiddin wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Na'am. Ila liqa ma'as salamah. Ila ma'as salamah.